Halo kelas 11, saya Justinus Yuli Wibowo. Saya bersama diri saya sendiri. Kita akan berbicara mengenai karya ilmiah. Ya, betul. Karya ilmiah. Bro, mengapa karya ilmiah harus kita pelajari? Benar sekali. Sebab bagi kalian yang nanti akan melanjutkan ke perguruan tinggi, di sana akan sering sekali membuat karya ilmiah. Benarkah? Ya. Biasanya setelah selesai satu pembahasan, dosen akan meminta mahasiswa mengerjakan tugas makalah. Apa makalah itu? Makalah adalah bentuk karya ilmiah yang paling sederhana. Mengapa disebut sebagai karya ilmiah? Di mana letak ilmiahnya? Dalam membuat karya ilmiah harus melalui penelitian. Penelitian yang paling sederhana adalah observasi atau pengamatan. Makalah sendiri cukup dengan mengutip pernyataan dari tokoh-tokoh yang sudah terlebih dahulu mempublikasikan pendapatnya. Baiklah, karena siswa di sini baru mau belajar, bagaimana kalau kita bahas yang paling sederhana, yaitu makalah? Itu bagus. Mari kita mengenali makalah. Kita mulai dari susunannya. Ya. Jadi makalah itu mulai dari halaman judul ya. Perhatikan dalam menulis judul. Tiap awal huruf pada setiap kata haruslah huruf kapital atau huruf besar, kecuali kata penghubungnya. Misalnya, kita mau menulis judul pemanfaatan daun sirih sebagai obat herbal, maka huruf awal setiap kata harus huruf kapital, kecuali kata sebagai, karena itu merupakan kata penghubung. Setelah judul, apa selanjutnya? Setelah halaman judul adalah pendahuluan. Di pendahuluan ini ada 3 bagian. Yang pertama, latar belakang masalah. Yang kedua, rumusan masalah. Dan yang ketiga, tujuan. Ketiga bagian ini semuanya membahas masalah yang ada di makalah ini. Maka sering ada yang mengatakan, mau buat makalah harus ada masalah. Wah, bisa saja. Oke, kita mulai dari yang pertama, yaitu latar belakang masalah. Ya, latar belakang masalah ini berisi tentang alasan mengapa kita memilih topik tersebut, sehingga pembaca akan tahu apa maksud kita dalam menulis makalah. Latar belakang masalah ditulis secara terurai, yaitu dalam bentuk paragraf-paragraf. Selanjutnya, rumusan masalah. Nah, untuk rumusan masalah ini dalam penulisannya menggunakan penomoran 1, 2, 3, tergantung sebanyak apa masalah yang dapat kita rumuskan. Dan perhatikan cara menulisnya, harus menggunakan kalimat tanya. Contoh seperti ini. 1. Bagaimana cara memilih daun sirih yang bisa digunakan untuk obat herbal? 2. Apa saja kandungan yang terdapat di dalam daun sirih? 3. Jenis penyakit apa yang bisa ditanggulangi oleh daun sirih? Dan kemudian tujuan. Tujuan ini menulisnya mudah sekali. Rumusan masalah tadi yang kita tulis dalam bentuk kalimat tanya, kita ubah saja menjadi kalimat pernyataan. Untuk contohnya kita pakai tadi ya. 1. Bagaimana cara memilih daun sirih yang bisa digunakan untuk obat herbal? Jadi itu kita ubah menjadi untuk mengetahui cara memilih daun sirih yang bisa digunakan untuk obat herbal.
Yang kedua, apa saja kandungan yang terdapat di dalam daun sirih, kita ubah menjadi untuk mengetahui kandungan yang terdapat di dalam daun sirih. Yang ketiga, jenis penyakit apa yang bisa kita tanggulangi oleh daun sirih, kita ubah menjadi untuk mengetahui jenis penyakit yang bisa ditanggulangi oleh daun sirih. Begitu bro. Itu tadi masih pembuka ya. Oke, kita lanjutkan pembahasan. Oke, pembahasan. Nah, di pembahasan ini seluruh rumusan masalah di atas tadi kita bahas satu persatu ya. Jadi kalau ada 3 rumusan masalah, akan ada 3 isi dari pembahasan. Pola penulisannya bagaimana? Nah, di sini letak keilmiahannya. Jadi di setiap pembahasan masalah, misal masalah nomor 1 tadi, bagaimana cara memilih daun sirih yang bisa digunakan untuk obat herbal, minimal kita harus mencari 2 buah kutipan pendapat yang menjawab masalah itu. Mencari kutipannya di mana? Ya, kita bisa ke perpustakaan, kita mencari buku tentang daun sirih, atau kita buka internet dan cari artikel yang membahas tentang daun sirih. Kalau sudah ketemu kutipannya, masukkan ke dalam pembahasan kita. 2 kutipan ya, kira-kira begini nulisnya. Menurut Bapak Anu di buku yang berjudul daun sirih di halaman sekian mengatakan titik-titik. Itu kalau kita ngambilnya dari buku ya. Kalau dari internet, contohnya begini. Menurut si Anu di www.sirih.com mengatakan bahwa titik-titik. Setelah 2 kutipan kita masukkan ke dalam pembahasan, giliran kita menyatakan pendapat kita pribadi berdasarkan kesimpulan dari 2 kutipan tadi. Di situ letak ilmiahnya, karena pendapat kita ada landasannya. Wah, sebenarnya mudah ya buat karya ilmiah. Tidak seperti karya sastra yang harus mengarang cerita. Sebenarnya iya, tetapi setiap orang kan ada minatnya masing-masing bro. Iya sih. Selanjutnya apa? Selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulan ini gampang bro. Jadi semua kesimpulan yang kita buat di pembahasan tadi dijadikan satu saja di bagian kesimpulan ini. Selesai. Tuh, lihat. Mudah bukan? Ya sih. Dan selanjutnya yang terakhir yaitu daftar pustaka. Apa itu isinya? Daftar pustaka adalah daftar buku atau website yang tadi kita gunakan kutipannya. Kalau website cukup di copy paste saja linknya. Tapi kalau ambil kutipan dari buku, ada cara menulisnya. Bagaimana? Nama pengarang, ya. Nama belakangnya dulu, lalu koma, kemudian nama depan, titik, tahun terbit, titik, judul buku, ditulis cetak miring, titik, kota tempat penerbit, titik 2, nama penerbit, titik. Misal kita ambil kutipan dari buku yang berjudul Daun Sirih, pengarangnya bernama Lisa Manoban, diterbitkan oleh penerbit Balai Pustaka di Kota Bandung pada tahun 2018. Maka susunan nulisnya Manoban, Lisa, titik 2018, titik Daun Sirih, cetak miring, titik Bandung, titik 2, Balai Pustaka, titik. Begitu. Wow, luar biasa pemaparannya. Sebenarnya masih bisa kita jelaskan lebih detail lagi untuk makalah ini, tapi karena durasi terbatas, kita hanya sebatas ini saja penjelasannya. Tapi ini sudah cukup, saya rasa. Baiklah, berikut adalah susunan makalah yang kita bahas barusan. Oke bro, terima kasih sudah berbagi pengetahuannya.
Kita akan bertemu lagi di pembahasan selanjutnya. Sampai jumpa.